Halo teman-teman, nama saya Angelita Putri Gultom, NIM 191201152 dari HUT 3B. Di sini saya akan melakukan praktikum hasil hutan non-kayu, yaitu membuat pati dari ubi serta uji karakteristik pati sagu komersial. Berikut videonya. Pertama, kita siapkan pisau dan baskom serta ubi yang digunakan sebagai bahan pembuatan pati. Lalu kupas bersih ubi sampai tidak ada kulit yang tersisa. Setelah ubi selesai dikupas, ubi lalu dicuci bersih sebanyak 2-3 kali sampai dirasa ubi sudah cukup bersih dari sisa-sisa tanah. Untuk memudahkan pemarutan, potonglah ubi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah dicuci bersih, siapkan alat-alat untuk pemarutan ubi, yaitu parutan, baskom, serbet, serta saringan. Di sini saya sudah menyiapkan semua bahan, lalu mulailah memarut ubi. Parutlah semua ubi hingga selesai. Beginilah hasil parutan yang saya lakukan. Ubi yang lebih empuk memiliki hasil parutan yang lebih padat, sedangkan ubi yang tidak empuk, parutannya lebih cair. Tekstur parutannya tidak begitu padat dan tidak begitu cair. Baiklah, masuk ke dalam proses pemerasan pati. Siapkan 2 buah baskom kecil. Di sini saya menggunakan kain serbet sebagai saringan serta 1 baskom besar. Pengambilan pati dilakukan dengan mencampurkan bubur ubi dan air sebanyak 1:3, di mana 1 berukuran 250 ml. 1 ml sama dengan 1 gram, yang artinya 250 ml sama dengan 250 gram. Sehingga dalam sekali pencampuran dibutuhkan 250 gram bubur ubi serta 750 gram air. Di sini saya menggunakan air sumur. Bubur ubi yang telah dicampur dengan air lalu diperas menggunakan serbet agar nantinya ampas tidak terikut di dalam pati. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang hingga bubur ubi tidak lagi mengeluarkan air berwarna putih, melainkan berwarna bening. Itu artinya, bubur ubi tidak lagi mengandung pati. Ampas dari bubur ubi bisa digunakan sebagai pupuk ataupun pakan ternak. Berikut adalah hasil pati yang telah didapat. Setelah dilakukan pemisahan antara pati dan bubur bahan ubi, dilakukan pencucian sebanyak 3 kali. Dan saya telah mencuci sebanyak 2 kali, dan ini pencucian terakhir. Dilakukan seperti ini. Lalu ini diendapkan sampai terpisah antara pati dan air kotor di atas, lalu dibuang, lalu dikeringkan selama 3 hari. Nanti akan terbentuk endapan pati di dasar wadah. Ginilah hasil endapan yang telah dibiarkan tadi, lalu buang airnya. Setelah itu, pati basah dipecahkan, lalu dipindahkan ke wadah sebagai tempat penjemuran. Di sini saya menggunakan tampah dari bambu yang dilapisi dengan karung beras.
Saya melakukan penjemuran sebanyak 3 hari, yaitu hari pertama 29 derajat, hari kedua 28 derajat, dan hari ketiga 32 derajat. Setelah didapatkan pati kering hasil penjemuran, pati lalu diayak untuk memisahkan partikel-partikel besar dengan partikel-partikel kecil yang nantinya itu adalah hasil dari pati ubi tersebut. Dari hasil penyaringan tersebut, didapat partikel-partikel halus yang tidak ikut tersaring. Ubi yang digunakan untuk pembuatan pati sebanyak 1.900 gram, dan hasil pati kering ubi yang didapatkan yaitu sebanyak 400 gram. Beginilah hasil pati yang didapatkan, tekstur pati halus dan kesat, serta pati berwarna putih bersih. Berikut adalah rincian hasil pembuatan pati. Karakteristik fisik dan fungsional dari pati sagu komersial. Yang dicek adalah warna pati sagu putih, bersih, bening, teksturnya agak sedikit kesat dan halus. Baiklah, di sini pati sagu akan dibagi menjadi 2, 100 gram dibagi 2, yaitu masing-masing 50 gram. Salah satu pati akan disangrai selama 15 menit. Baiklah, di sini kita terlebih dahulu akan mengayak pati sagu. Di atas pati tertinggal butiran-butiran yang mungkin adalah ampas dari sagu. Terdapat 100 gram. Pati lalu dibagi menjadi 2, sebanyak 50 gram masing-masingnya. Pati ini akan disangrai terlebih dahulu selama 15 menit. 15 menit dihitung sejak meletakkan kuali ke kompor. Oke, pas. Baiklah, tepung yang tidak disangrai tadi dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak. 50 gram tepung harus ditambah dengan 250 gram air. Dimulai dari sekarang. 23 sagu sudah mulai mengalami gelatinisasi. Baiklah, telah dimulai. Pada menit ke-16 mulai terbentuk lapisan-lapisan gel. Baiklah, pada menit ke-27 sudah mulai mengental. Pati yang tidak disangrai mengalami gelatinisasi di 2 menit 23 detik, sedangkan pati yang disangrai mengalami gelatinisasi dalam waktu yang sedikit lama, yaitu sekitar 20 menit. Berikut adalah faktor yang membedakan antara lama waktu gelatinisasi sagu yang disangrai dengan tidak disangrai. Tekstur sagu yang disangrai lebih halus dibandingkan sagu yang tidak disangrai. Sekian hasil praktikum saya. Terima kasih.